Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa jalan-jalan ke air terjun di Tarempa ini. Dan sedikit nasihat bagi ikhwan-ikhwan yang ada di sini. Sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberi nasihat kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an dan juga Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Dan dua sahabat ini sahabat yang mulia di sisi Rasul. Adapun Mu'adz ma'ruf dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an orang yang paling pakar dengan halal dan haram. Adapun Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an terkenal dengan bacaan Qur'annya yang disejajarkan dengan Nabi Allah Daud saat membaca Zabur. Sampai Rasul mengatakan, ya Aba Musa, la sautuka ka sauti mazamir min mazamiri ali Daud. Wahai Aba Musa, suaramu indah sekali. Seperti Daud saat taronum dengan Zabur. Jadi luar biasa dua sahabat ini. Ya, Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal dan juga Abi Musa al-Asy'ari untuk berdakwah ke Yaman. Dua sahabat inilah yang berhasil membuka Yaman sehingga menjadi negeri Islam. Karena sebelumnya Ali diutus tapi tidak berhasil. Maka Rasul mengutus lagi dua sahabat ini ke Yaman. Yang ingin saya katakan adalah nasihat Rasul kepada keduanya. Apa kata Nabi SAW? Basyira wa la tunaffira. Kalau berdakwah itu kasih kabar gembira. Jangan buat orang lari. Yassira wa la tu'assira. Mudahkan orang itu. Jangan dipersulit. Dan yang paling penting yang terakhir kata Rasul, wala taftariqah. Jangan kalian berpecah. Subhanallah. Dua sahabat Nabi SAW dikatakan jangan kalian berpecah. Padahal cuma dua orang saja. Di mana orang lebih sedikit kan lebih sedikit perpecahan. Lain dengan orang ramai. Orang bisa pecah kalau udah ramai kan. Tapi Nabi SAW tahu tabiat manusia itu suka berpecah. Makanya Rasul menasihati kepada Mu'adz yang Masya Allah siapa yang bisa menandingi ilmu Mu'adz. Di zaman para sahabat sampai Rasul mengatakan Mu'adz nanti pada hari kiamat itu menjadi penghulu para ulama birotwah. Rotwah itu kalau kita ambil batu kita lempar sejauh mungkin. Segitulah jaraknya Mu'adz dengan para ulama yang lain. Penghulu para ulama. Dan Abu Musa siapa Abu Musa? Tidak mungkin keduanya berpecah. Tapi kenapa Rasul mengatakan seperti itu? Wala taftariqah. Jangan kalian berpecah. Karena setan itu ketika tidak bisa lagi mengganggu anak Adam melakukan kesyirikan. Karena sahabat tidak mungkin lagi menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal. Tidak mungkin, mustahil. Makanya Rasul mengatakan setan itu sudah putus asa untuk orang Arab itu kembali menyembah berhala. Tetapi setan punya senjata. Walakin bitahrisi bainakum. Tapi setan bagaimana caranya? Orang itu bertengkar, berselisih. Orang itu berusaha supaya tidak akur. Karena sesama ikhwan ini gara-gara masalah sepele saja kadang-kadang sudah tidak mau datang. Pengajiannya yang tidak datangi gara-gara satu orang yang duduk di situ. Gitu ya. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan jangan berpecah. Subhanallah, luar biasa. Ya. Makanya dakwah Nabi SAW kalau kita perhatikan ketika dia hijrah dari Mekah ke Madinah. Dua perkara yang menjadi target Rasul pertama hijrah itu. Pertama pembuatan masjid. Dan masjid yang pertama dibangun Rasul bukan Nabawi, tapi Masjid Quba. 3 hari dia di Quba bangun masjid, pondasinya, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat. Baru dia bertolak ke Madinah. Baru dialah membuat Masjid Nabawi. Setelah masjid terbangun, apa yang dilakukan Rasul? Pertama kali mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar di rumah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bersaudarakan.
Maka kita kenal bagaimana persaudaraan Salman Al-Farisi radhiyallahu an dengan Abu Darda. Kita kenal persaudaraan Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an dengan Sa'd bin Rabi. Yang sampai Sa'd bin Rabi ini orang kaya, punya 2 kebun, ambillah di antara 2 kebunku yang tertarik. Aku punya 2 rumah, ambillah rumah yang kau tertarik. Sampai dia mengatakan, aku punya 3 istri. Kau pilihlah, karena waktu itu kan belum ada syariat cadar. Ya, masih terbuka wajahnya kan dia. Pandang mana yang cantik, ku ceraikan, tunggu masa idahnya, nikahkan. Tapi kan Abdurrahman bin Auf kan bukan mental kita. Kalau kita ya mana-mana rumahnya, mana-mana kebunnya gitu. Tengok istrinya, itu kita kan. Abdurrahman bin Auf tidak. Dia mengatakan, Allahumma barik laka fi malika wa ahlika. Ya Allah, semoga Allah berkahi dirimu, keluargamu dan hartamu. Dullani ala suq. Nggak apa-apa, tunjukkan pasar aja mana. Subhanallah, Abdurrahman bin Auf langsung menuju pasar. Nggak punya modal. Tapi kecerdasan dia dalam berdagang, dia bisa usaha tanpa modal. Kalau kita kan terpikir mau usaha itu pasti modal dulu. Abdurrahman bin Auf tidak. Dia datang ke penjual zait, penjual minyak. Dia mengatakan, bisa nggak saya ambil minyakmu secara hutang? Nanti sekian hari saya bayar. Ya karena zaman itu orang mudah dipercaya. Ngutang-ngutang itu. Zaman sekarang mana dipercaya. Bayar tak nanti? Zaman sekarang. Zaman dulu ya langsung main kasih kan. Yakin pasti dibayar. Ambil barang secara hutang. Dia jual secara kontan. Dapat duit. Pangkalnya dikasihkan ke penjual minyak. Untungnya diambil. Nah itulah namanya berdagang tanpa modal. Tapi kan kalau dipraktekkan mikir orang sekarang kan. Jangankan utang besar, utang sedikit aja mikir mau ngasih. Karena udah kapok kan. Tapi syahidnya di sini bagaimana Nabi SAW mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Karena hanya dengan persatuan itulah dakwah menjadi kuat masalahnya. Kalau sudah pecah 1-2 orang saja, itu sudah retak dakwah itu. Pasti itu. Sudah retak. Kenapa? Karena setan akan masuk di situ. Makanya setan itu paling senang ketika mengutus iblis ke setiap anak buahnya untuk menggoda Bani Adam itu. Ada yang berhasil membuat orang tidak sholat. Iblis biasa saja. Ada orang yang berhasil, ada iblis yang anak buahnya berhasil membuat orang tidak puasa. Biasa saja iblis. Tapi ketika anak buahnya berhasil menceraikan suami istri, senang dia. Langsung bangkit, ambil piala, diletakkan di kepalanya. Anta-anta'u, kamu prajuritku yang paling hebat katanya. Kenapa? Karena kalau sudah retak ini, korbannya banyak. Bukan hanya suami, bukan hanya istri, keluarga suami, keluarga istri, sampai anak-anak. Apalagi kalau dua-duanya sudah nikah kan. Si suami sudah nikah, nggak perlu dengan anaknya. Istrinya nikah, nggak perlu dengan anaknya. Datang iblis, nak jadi anak angkat aku aja lah. Nah, jadi anak angkatnya iblis pula anaknya. Ya. Nah dari sini menunjukkan bahwa persatuan dalam dakwah itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Makanya Allah mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini penting. Karena menyatukan manusia dengan partai itu semu. Partai kalah, bubar. Kan gitu ya. Menyatukan ormas harus ada duit. Minimal nasi bungkus. Kan itu ya. Itu ya. Persatuan yang bisa merekatkan itu hanya di atas akidah saja. Kalau bersatu di atas akidah, nggak pakai duit itu. Allah yang melembutkan orang itu untuk bersatu. Makanya Allah mengatakan, wa allafa baina qulubihim walau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Kalau engkau ingin melembutkan hati manusia, kau tidak bisa wahai Muhammad. Walaupun kau infakkan satu dunia ini untuk melembutkan hati, tidak bisa. Karena Allah yang melembutkan hati. Jadi kalau persaudaraan di atas iman itu lebih kuat dibandingkan persaudaraan di atas nasab. Rasul dengan Abu Lahab itu nasabnya ponakan dengan paman kan. Retak juga. Karena persaudaraan yang paling lekat itu di atas iman. Ketika Abu Lahab tidak masuk Islam, datang Salman Al-Farisi dari Persia sana. Masuk Islam. Ketika pamannya Rasul Abu Talib tidak masuk Islam, datang pula Bilal dari Habasyah. Kan itu ya. Jadi memang luar biasa. Inilah yang merekatkan persatuan itu. Di atas iman tanpa melihat suku. Itulah yang diajarkan Nabi SAW. Makanya saya nasihatkan
Ya mumpung antum masih sedikit, biasanya yang sedikit itu masih kompak. Ayo ke pantai semua. Ayo bakar ikan, bakar. Nanti kalau sudah banyak tuh, nanti ada kubu tuh. Ada kubu warna hijau, warna merah, macam-macam tuh warna. Itu pasti tuh. Itu sebuah kepastian. Makin rame. Nah, itulah makanya perlunya generasi pertama. Sebelum nanti banyak generasi-generasi antum di bawahnya itu, generasi pertama ini harus ngasih contoh. Makanya kenapa generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi para tabi'ut tabi'in, sampai Rasul mengatakan khairu qarni, sebaik-baik generasi. Dan mereka layak dicontoh kan oleh generasi setelahnya. Lah kalau generasi antum ini baik, kokoh, terus seperti ini, insya Allah di ke bawahnya akan ngikut. Tapi kalau generasi antum kayak gini, centang perenang nggak jelas, ke bawahnya makin lagi centang perenang kan itu ya. Jadi itulah pentingnya persatuan dalam Islam, apalagi dalam dakwah sunnah ini luar biasa. Karena tantangan itu biasanya orang yang pertama itu ya babat hutan dulu. Orang yang babat hutan biasanya imannya kuat, karena sudah tertempa biasanya. Nanti kalau sudah ada yayasan, sudah ada sekolah, sudah maju, tidak pernah merasakan babat hutan, nah itulah biasanya ya yang korek-korek sana sini ya. Atau nanti setan datang pula ke seniornya, rebutan jadi ketua, jadi RT, RW di situ ya. Nah, ini juga harus dipahami bahwa dalam berdakwah itu harus ada keikhlasan lillahi ta'ala. Itu penting. Ya, kalau berdakwah karena Allah itu, dunia itu di mata dia kecil. Lihat para sahabat. Amr ibn Jamuh dan Abdullah ibn Haram itu contoh yang luar biasa. Amr ibn Jamuh dengan Abdullah ibn Haram ini ketika masuk Islam itu sama-sama sudah tua tuh, kemana-mana berdua, tidak pisah. Duduk di majelis taklim Rasul berdua, semua berdua kemana-mana. Itulah pentingnya mendapatkan teman yang baik. Suatu hari ketika diumumkan akan terjadi perang Uhud, Abdullah ibn Haram ini kan tidak terlibat di perang Badar, jadi cemburu. Dia ingin masuk di perang Uhud. Masalahnya, Abdullah ibn Haram ini cacat orangnya. Udah tua, sakit. Sementara orang cacat, orang sakit kan nggak masalah tidak ikut jihad. Tapi karena semangat jihadnya kuat, dia datang kepada Rasulullah dan mengatakan, Al-hikni bil jihad. Rasul, libatkan aku dalam jihad. Kata Rasul, karena lihat semangatnya boleh juga. Datang anaknya, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Datang kepada Rasul. Rasul, kenapa kau izinkan bapakku? Dia akan sakit katanya. Bukan kalau mengatakan orang sakit itu ada rukhsah untuk tidak ikut perang. Apalagi anak dia banyak semua perempuan. Kita sudah tidak punya ibu, dialah satu-satunya harapan kami. Akhirnya kata Rasul, ya Abdullah bin Haram, lihat anakmu tidak reda kau jihad. Marah Abdullah bin Haram. Dia mengatakan, ya Jabir, laulal jannah la afartuka iyak. Hei Jabir, kalau bukan karena sorga, aku mau kau gantikan. Ini urusan sorga, aku nggak mau digantikan. Aku harus jihad. Oh, itu luar biasa itu. Kakek-kakek sakit-sakit tetap tak mau, harus jihad. Amr ibn Jamuh ini kawannya. Dengar Abdullah ibn Haram daftar jihad, oh nggak mau juga dia. Ikut dia. Rasul, kenapa kau izinkan Abdullah ibn Haram jihad? Aku pun ikut juga, daftar aku. Datang anaknya kepada Rasul. Rasul, bapakku Amr ibn Jamuh ini pincang. Lari pun tak bisa. Nanti kalau perang dia pula yang pertama kali mati katanya kan. Sama jawabannya. Sama dengan Abdullah ibn Haram. Dimarahi anaknya. Akhirnya firasat memang betul. Keduanya adalah ketika betul-betul terjadi peperangan. Keduanya orang yang pertama mati syahid. Ya memang tidak layak berjihad kan itu ya. Tapi karena semangatnya luar biasa, dua-duanya mati syahid. Ketika selesai perang Uhud, kaum muslimin terjadi kekalahan di perang Uhud ini. Mulailah kemudian para sahabat mencari jasad-jasad yang meninggal dari kalangan syuhada. Maka Jabir dilihatnya menangis karena ayahnya meninggal. Dia harus mengasuh adik-adiknya masih kecil yang banyak, semua perempuan. Ya. Melihat Jabir menangis, maka Rasul mengatakan kepada Jabir, ya Jabir, menangis ataupun tidak menangis, tahukah kamu, bapakmu itu sudah diajak bicara oleh Allah tanpa penerjemah. Kemudian Rasul mengatakan, bapakmu saat meninggal, Allah datang dan mengatakan, ya abdi tamanna, hambaku bercita-citalah. Apa keinginanmu? Kata Abdullah ibn Haram, dia mengatakan, ya Rabb, aku hanya ingin hidup kedua kalinya, biarkan aku perang kedua kalinya, biar aku mati syahid kedua kalinya. Kata Allah, mustahil orang sudah mati dihidupkan.
Maka Abdullah ibn Haram, kalau begitu sampaikan kondisiku di sisimu. Maka turun ayat, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim yurzakun. Jangan kau kira orang yang mati syahid itu mereka mati, tidak. Mereka hidup, mereka dapat rizki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat ini pada kisah Abdullah ibn Haram. Ya. Akhirnya kata Nabi SAW, masukkan Abdullah ibn Haram satu lubang bersama Amr ibn Jamal. Karena keduanya ketika di dunia tidak pernah lepas. Begitulah persaudaraan kepada Allah sampai dikubur loh sama-sama. Ya. Itu contoh para sahabat bagaimana merajut persaudaraan di dalam berdakwah. Ya, mudah-mudahan kita tidak berpecah, mudah-mudahan kita bisa terus berdakwah. Contohkan kepada adik kita dan generasi setelahnya bahwa kita ini generasi terbaik dalam mengusung sunnah. Ya, sehingga kalaupun kita Allah takdirkan sudah meninggal, jadilah harum nama-nama kita ini disebut-sebut oleh mereka. Kalaulah bukan karena Allah, kemudian orang-orang dahulu, tentu kita tidak bisa berdakwah di sini. Nah, itulah yang harusnya nanti generasi setelah kita jauh mereka mengatakan seperti itu, sehingga doa-doa kebaikan yang mereka sampaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, saya kira ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita berjumpa di lain kesempatan. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.